selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Kakak Andika harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya, dan juga sehat selalu. Nah, pada pagi hari ini kita sudah ada di pelajaran yang keempat, yaitu tentang Harun yang menjadi penolong. Siapakah Harun itu dan apa yang dilakukannya untuk menolong? Kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini ya. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dan juga memuji nama Tuhan dulu ya. Nah, sekarang Kak Andika ajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Setelah itu kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Yuk, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan nafas kehidupan, kami memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti dengan baik Tuhan. Kau berkati teman-teman kami juga yang ada di luar sana, yang mungkin pada saat ini belum bisa belajar dengan baik oleh karena jaringan mereka yang mungkin kurang baik, oleh karena mungkin mereka tidak memiliki akses untuk internet dan lain sebagainya. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa belajar dengan baik, dan Kau berkati juga jaringan yang saat ini kami pakai, device yang kami pakai juga Tuhan. Ya, biar firman-Mu boleh kami mengerti, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi berkat, kami menjadi penolong juga sama seperti Harun yang Kau pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang masih bagian berdiri ya, kita akan berjalan Tuhan sama-sama yuk. But He loves me as I am and helps me when I pray. Remember He's the potter, I'm the clay. He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient He must be. He's still working on me. He's still working on me. Yeay, kita sudah memuji Tuhan dan juga berdoa sama-sama ya. Sekarang saatnya Kak Andika ajak kalian untuk siapkan Alkitabnya, siapkan buku pelajarannya. Pelajaran yang keempat ya, yaitu tentang Harun yang menjadi penolong. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai Harun yang dipakai Tuhan untuk menjadi penolong. Penolong apa sih? Ya, sebelum kita lebih lanjut, Kak Andika ajak untuk kita melihat dulu. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Keluaran pasal yang keempat ayat 27 sampai pasal yang kelima ayat yang ke-21. Tenang, jangan khawatir dulu, banyak banget Kak Andika. Ya, kita akan baca semuanya ya. Tapi kita akan belajar inti dari firman Tuhan ini. Jadi nanti kalau ada yang penasaran apa sih sebenarnya isinya, boleh dibaca dulu. Terus nanti kita lanjutkan belajar lagi. Nah, sekarang Kak Andika nggak akan baca semuanya karena nanti kalian ada yang rasa capek bosen dengerin Kak Andika baca. Mending aku baca sendiri. Nah, boleh kalau mau baca sendiri ya. Nah, adik-adik, pada kesempatan saat ini kita akan belajar mengenai Harun yang dipakai Tuhan untuk menjadi penolong. Penolong seperti apa sih? Nah, siapa sih Harun ini? Ada yang tahu? Ya, Harun ini adalah kakak dari Musa. Perlu kita ingat,
bahwa Musa adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin orang Israel yang ada di Mesir, supaya orang-orang yang ada di Mesir, orang-orang Israel itu, mereka dibawa keluar dari perbudakan yang ada di Mesir, sehingga mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Mereka menempati tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi ada satu masalah adik-adik. Ternyata Musa yang dipilih oleh Tuhan memiliki kekurangan. Dia perlu pertolongan. Ada yang tahu apa pertolongan yang ia perlukan sebagai pemimpin orang Israel? Wah, pasti kan kalau yang namanya pemimpin itu hebat ya. Dia punya kekuasaan, dia punya kehormatan, dia dihargai oleh para pasukannya atau juga orang-orang yang ada di bawahnya, jajarannya yang ada di sekitarnya. Tapi Musa memiliki hal yang harus ditolong oleh orang lain, dan Tuhan memberikan pertolongan melalui kakak Musa sendiri, yaitu yang bernama Harun. Musa mengatakan bahwa dirinya itu tidak pandai bicara. Musa itu gagap kalau ngomong, dia susah ngomongnya. Jadi ketika bertemu dengan orang lain misalnya, sama seperti adik-adik, pernah nggak merasa ketika bertemu dengan orang baru kalian mau ngobrol itu canggung? Atau ketika kalian suatu kesempatan berdiri di atas podium di depan kelas atau podium di sekolahan, semua teman-teman melihat kalian, guru-guru melihat kalian, sempat gagu dan bahkan juga grogi, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah yang dirasakan oleh Musa. Maka dari itu Musa mengatakan dia perlu penolong, dan Tuhan memberikan penolong, yaitu Harun, kakak dari Musa itu sendiri. Nah, apa sih selain dia berbicara dari firman Tuhan itu? Jadi Harun itu mendapatkan tugas sebagai juru bicara dari adiknya sendiri. Wah, luar biasa ya. Ternyata seorang Musa ini dia memiliki juru bicara. Sama seperti presiden dan juga pemimpin-pemimpin lainnya, mereka memiliki juru bicara. Dan ketika ada keperluan apa mengenai kepemimpinannya, melalui programnya atau juga rencana ke depannya, melalui juru bicara inilah sang presiden mengatakan atau juga menyampaikan keinginan, bahkan juga rancangan masa depan tentang negara misalnya, seperti itu. Keren ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Harun. Dia menjadi penolong dari dia menjadi penolong dari adiknya. Luar biasa kan? Tapi ketika Harun ini menjadi penolong, jadi Musa ini mendapatkan tugas dari Tuhan ya. Dia mendapatkan perintah bahwa ia harus memimpin orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, tapi ternyata dia gagu. Akhirnya diutuslah Harun untuk menemui Musa. Harun ternyata diceritai oleh Musa. Musa bercerita kepada kakaknya, Harun, jadi begini, Kak Harun gitu ya, maksudnya Kak Harun, Bang, gitu ya, Abang Harun, jadi begini, Tuhan itu memerintahkan aku supaya membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, tapi aku harus berhadapan dengan Fir'aun. Gimana nih caranya? Oh oke. Sekarang kita akan sama-sama ketemu Fir'aun. Dan suatu ketika adik-adik, Harun bersama dengan Musa menemui Fir'aun. Suatu ketika Harun menjumpai Fir'aun. Fir'aun, bebaskanlah kiranya rakyat ini, bebaskanlah kiranya orang Israel ini, supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Lalu Fir'aun mengatakan, menjawab, siapa itu Tuhan? Aku gak kenal itu Tuhan. Kenapa aku harus percaya dan juga melepaskan rakyat ini? Toh mereka bekerja kok. Mereka mendapatkan suatu penghargaan juga dari aku. Mereka aku pelihara dan juga aku mendapatkan keuntungan oleh karena mereka bekerja. Ada yang tahu gak apa pekerjaan orang-orang Israel yang ditindas di Mesir? Ada yang tahu? Membuat batu bata. Ya, benar sekali. Mereka ditindas untuk membuat batu bata karena pada waktu itu peradaban pada masa dulu pembuatan bangunan itu sangat-sangat luar biasa. Jadi mereka bisa membuat kuil, mereka bisa membangun istana dengan bahan dasar batu bata itu, gitu ya. Nah, dengan hal itulah ternyata Harun mendapatkan tantangan.
ternyata dia ditolak oleh mentah-mentah oleh Firaun, sehingga orang yang ada di Mesir, orang Israel itu, mereka tidak langsung pergi. Itu tantangannya yang dialami oleh Harun bersama dengan Musa. Lalu bagaimana kita menanggapi hal ini? Tidak sebatas itu saja adik-adik. Ternyata supaya orang Israel ini tidak terpengaruh oleh omongan dari Harun, Firaun mengatakan kepada orang Israel yang ditindas itu. Firaun mengatakan, "Hei kamu orang-orang Israel, sekarang kamu harus membuat batu bata yang banyak, tapi dengan satu syarat. Kamu tidak akan disuplai lagi dengan jerami." Wow, apa hubungannya tidak disuplai jerami dengan membuat batu bata? Jadi jerami itu adalah bahan bakar. Itu bisa dikatakan seperti batang gandum atau tunggul gandum gitu ya, sebagai pembakarnya, atau bisa dikatakan juga sebagai kayu apinya. Jadi pada waktu itu di sana mereka menggunakan tunggul gandum itu atau juga batang gandum untuk membakar batu bata itu supaya menjadi batu bata yang keras. Nah, adik-adik, ternyata orang Israel semakin tindas ketika ada berita akan ada pembebasan dari antara mereka. Ternyata mereka harus membuat batu bata, jumlahnya misalnya dalam satu hari mereka harus membuat 10.000. Oleh karena dulu mereka itu disuplai oleh para pekerja-pekerja lain dari orang Mesir itu sendiri. Mereka mengerjakan 10.000 bata itu ya tidak terlalu keras lah bekerjanya. Tapi sekarang mereka harus menyediakan 10.000 bata misalnya, dan mereka tidak disuplai kayu bakar atau jerami itu tadi, sehingga mereka harus bekerja 2 kali. Mereka harus mencari tunggul gandum untuk membakar dan membuat batu bata itu. Capek nggak kira-kira? Jadi ilustrasinya gini, misalnya ketika kalian ada di rumah, waktu itu masih hari-hari biasa. Hari-hari biasa kalian mendapatkan tugas misalnya cuci piring. Oke lah, cuci piring. Kalian bisa menyelesaikannya dalam waktu 10 menit. Karena di waktu lainnya kalian akan les, kalian akan mengerjakan tugas-tugas, atau bahkan juga sekolah gitu kan, karena sekarang sekolahnya online tetap di rumah. Kalian bisa menyelesaikan cuci piring itu dalam waktu 10 menit. Tapi tiba-tiba mama kalian sedang sakit. Akhirnya apa? Kalian harus membuatkan teh misalnya, menyiapkan makanan. Nah, ada tugas tambahan kan? Tapi kalian tetap harus mengerjakan cuci piring ditambah dengan menyiapkan makanan atau juga menyediakan teh bagi mama kalian yang sedang sakit itu dalam waktu yang 10 menit juga. Oh, gimana tuh? Keteteran nggak? Kerjanya buru-buru nggak? Ya, itulah yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu ketika mereka akan mengalami pembebasan. Wow, ternyata ada tantangan ya. Tapi di balik semua itu adik-adik, ternyata Tuhan tetap memakai Harun. Dia yang mau memberikan dirinya, menolong orang lain, menolong adiknya sendiri bahkan, dia dipakai oleh Tuhan. Jadi inti dari pelajaran hari ini adalah ketika kita mau memberikan diri kita mau merelakan diri kita untuk menolong orang lain, Tuhan akan sangat senang sekali. Coba kita perhatikan di sekeliling kita, orang-orang yang sekitar kita. Pernah nggak melihat pemulung? Mereka yang mencari botol-botol bekas, kita bagi makanan pada mereka. Atau kalau punya kue apa yang ada di rumah, mungkin berbagi pada mereka. Atau minuman, kalian bagi pada mereka. Ada yang seperti itu? Kalau ada, luar biasa, kalian keren. Nah, kalau yang belum, boleh kalian coba ya. Mungkin ada pemulung yang ada di depan rumah kalian lewat, dia pengen mencari botol bekas, tapi ternyata kalian punya minuman dingin, kalian kasih gitu. Boleh, jadi kalian harus menolong, karena ada orang lain di luar sana yang banyak sekali mengalami penderitaan. Kita sebagai anak Tuhan harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita mendapatkan tugas, ketika kita mendapatkan tanggung jawab, kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika Tuhan memberitakan kepada kita, kita malah justru mengelak, kita malah justru acuh tak acuh akan perintah-perintah itu. Mari kita meneladani Harun. Sebagai kakak, dia menolong adiknya. Nah, ingat tuh adik-adik, di sini siapa yang punya adik? Mungkin ketika ada adik kalian sedang kesusahan, biarin dulu kakak aja gak ada yang bantuin, bisa kok. Sekarang
dia mentang-mentang ada aku minta bantuin terus. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Mungkin ada adik kalian di rumah butuh pertolongan, kalian harus tolong. Karena ketika kalian memberi diri kalian menolong orang lain, Tuhan akan sangat bersuka cita, Tuhan akan sangat senang. Oleh karena anak-anaknya yang begitu taat, yang begitu mengasihi lingkungan sekitarnya. Nah, jadi begitulah firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Oke, sekarang Kak Andika ajak kalian untuk menghafalkan ayat hafalan pada pagi hari ini ya. Bisa dilihat di sini? Ya, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-2. Bunyinya demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, jadi begitulah firman Tuhan kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Jadi bila kita terus menjadi penolong yang baik, kita bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, adik kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan papa mama kita. Oke, jadi begitu ya. Oke, sekarang kita akan akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, lipat tangan, kita tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh belajar dari Harun yang Tuhan pakai menjadi penolong bagi Musa untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun. Meskipun tantangan sangat besar dan juga sangat berat, dia tetap mau melakukannya karena itu adalah perintah dari Tuhan. Ia mau taat, dan biarlah kami Tuhan sama seperti Harun yang mau taat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan segala aktivitas kami sepanjang minggu ini, untuk sekolah kami, untuk studi kami, segala kesibukan kami. Mungkin ada yang sedang les juga. Tuhan tolong supaya kami bisa belajar dengan baik. Kau berkati orang tua kami Tuhan, di tengah jerih lelah mereka di masa pandemi ini. Tuhan tolong jagai mereka, Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari wabah sakit penyakit, virus corona dan juga penyakit-penyakit lainnya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, bahkan juga melindungi kami semua dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.